Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita angkat pujian pembukaan ibadah kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan-tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau kurniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Kita angkat pujian menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang berinan di dalam dunia. Boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil di hati kami Tuhan, tertulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, Minggu Kantate atau Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Tuhan, dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, yang terambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita baca bersama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak dosa terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga kita,
terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan, bersembah sujud untuk memohon keampunan dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dasar titah Tuhan yang pertama sampai keempat. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Mari kita mendengarkan pujian dari anak kita Kor PP.
Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan diri kita menyambut sabda Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur pada
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu menerima firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai ayat 28. Semua jemaat membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, demikianlah firman Tuhan. Kita semua, kita diingatkan melalui bacaan tadi dengan satu tema, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, yaitu pada hari ini Minggu Kantate. Kita semua, nyanyian sungguh luar biasa dampaknya dalam kehidupan manusia. Tidak hanya manusia yang disuruh bernyanyi memuliakan Tuhan, tapi semua yang ada di bumi. Kalau kita tidak mau bernyanyi, kalau kita tidak mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan, batu pun bisa bernyanyi, kan begitu. Artinya tidak ada kuasa yang bisa menghambat kuasa Tuhan untuk memuliakan namanya. Semua bisa Tuhan jadikan dalam menyanyikan kuasa Allah. Burung-burung di udara, laut, dan juga udara, dan juga matahari, semuanya bisa Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Mengapa kita perlu diingatkan untuk memuliakan Tuhan? Menyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya cerita iman kita tidak pernah berhenti. Tentang karya Allah dalam kehidupan kita selalu ada. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita rasakan baru setiap saat. Karena Allah itu adalah Allah yang senantiasa menyertai segala perjalanan kehidupan kita. Kita semua diingatkan betapa bumi pun turut menjadi perhatian agar menjadi mitra dalam memuliakan Tuhan. Sekarang bumi dan segala yang ada di dalamnya, kita melihat bagaimana bumi menangis karena manusia tidak lagi menjadi mitra kekasih bagi bumi. Cuaca menjadi panas karena manusia tidak lagi menjadi mitra Allah yang mengasihi bumi. Pemotongan pohon-pohon dan juga pemboran segala barang tambang membuat bumi tidak lagi stabil. Karena apa? Cuaca kita lihat begitu panas tiba-tiba, begitu tiba-tiba hujan, menandakan tangisan
alam semesta. Tiba-tiba hujan begitu deras, banjir di sana sini, dan gelombang panas hampir seluruh Asia. Inilah kenyataan karena bumi tidak lagi, manusia tidak lagi menjadi sahabat bumi yang baik. Tiba-tiba kita melihat ada angin kencang, angin puting beliung menghabiskan segalanya. Gempa di sana sini. Pada saat kantate ini, bagaimana kita menjadikan alam semesta kita turut bersuka cita memuliakan Tuhan. Kita semua, nyanyian itu penting. Juga bagi alam semesta kita turut bersama-sama memuliakan Tuhan. Kalau kita mendengar sebuah nyanyian di dunia ini aja bisa luar biasa pengaruhnya, apalagi yang menyanyikan itu adalah pujaan kita, kan gitu ya. Nah, idola kita, ada anak-anak muda, anak-anak remaja ketika datang Blackpink misalnya, datang artis Korea, semuanya berupaya untuk melihat. Karena apa? Begitu pentingnya kehadirannya di dalam kehidupannya. Tidak persoalan tiket yang mahal, tidak persoalan padat, orang berdesak-desakan. Semuanya ditempuh. Karena apa? Karena begitu pentingnya orang yang menjadi idola itu. Kita semua ketika kita bernyanyi, kita melihat begitu pentingnya Allah dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur. Kita semua dengan nyanyian orang Kristen, iblis pun katanya lari terbirit-birit, ya kan? Itu berarti ketika kita memuliakan Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, orang percaya jauh dari segala godaan iblis. Iblis tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang selalu bernyanyi bagi Tuhan. Itu berarti orang yang bernyanyi bagi Tuhan jauh dari segala godaan-godaan setan. Luar biasa dampak nyanyian bagi iman Kristen, bagi iman percaya kita. Bagaimana nyanyian juga sungguh bermanfaat dalam menenangkan jiwa. Kita semua, kalau kita melihat saat ini, penyakit yang paling banyak di zaman modern ini adalah kegelisahan. Katanya terapi gelisah juga bisa dengan nyanyian. Kalau orang mau meninggal, dengan nyanyian selalu disertai, dia akan tenang menghadapi maut. Kalau ada orang yang sakit, dengan nyanyian dia akan tenang menghadapi penyakit itu. Bahkan penyakit yang berbahaya sekalipun dia tidak takut. Luar biasanya nyanyian bisa menenangkan jiwa kita. Di mana manusia mengalami berbagai kegelisahan di zaman modern ini. Para anak-anak muda yang baru lulus SMA sedang gelisah. Apalagi dia sudah lihat teman-temannya lulus SNBP. Bagaimana saya? Apakah saya nanti lulus? Tercapai enggak? Saya sudah capek untuk les sana sini. Tidak hanya mereka, orang tuanya pun bisa gelisah. Tamat kuliah, gelisah.
Kemana ya? Bikin lamaran sini situ, kok belum juga diterima. Hidup kita tidak lepas dari berbagai kegelisahan sepanjang kita hidup. Orang mati yang gak gelisah kan gitu ya. Kita bekerja pun gelisah. Gaji kok begini? Kita semua orang percaya bisa gelisah dalam hidupnya. Kita melihat Saul. Saul adalah orang yang sudah diurapi oleh Allah menjadi raja. Kalau sudah diurapi nggak main-main itu ya kan. Tapi ternyata dia bisa gelisah. Tidak tenang jiwanya padahal dia sudah menjadi raja. Orang sudah tunduk kepada dia, mengeluh-elukannya, tapi dia gelisah. Karena apa? Karena dia melihat fokus hidupnya pada dunia ini, pada kekuasaan. Sehingga dia takut sewaktu-waktu kuasa itu tidak lagi padanya. Maka dia takut pada Daud. Semakin kita berfokus pada kehidupan di dunia ini, kegelisahan kita semakin hebat. Orang-orang yang bekerja gelisah karena dia menganggap rekannya itu saingan. Kita bisa gelisah, anak-anak muda ini bisa gelisah ketika sang pacarnya misalnya berjalan dengan orang lain. Gelisah ditinggalkan, apalagi sudah menjalin hubungan pacaran sekian tahun kan, udah mau tamat nih gelisah. Duh, jangan-jangan ditinggalkan saya. Kita semua, firman Tuhan ini mengatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, hai orang percaya. Di saat kita bernyanyi bagi Tuhan, maka kita sedang menyerahkan masa depan kita kepadanya. Kita sedang menyerahkan diri kita, kegelisahan kita kepada Tuhan. Seperti nyanyian, hati senang, katanya kan, senang kita kan, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan, tidak ada kesenangan di luar Tuhan. Itu semu, ya. Hanya di dalam Tuhan kita senang. Kesenangan yang abadi. Di dekat pacar kita pun sementaranya itu senang kan gitu ya. Bentar lagi lewat dari situ belum tentu dia setia kan gitu. Iya. Ada pekerjaan belum tentu kita senang. Ada banyak orang stres karena pekerjaannya. Stres dia, udah dapat kerja stres dia. Gak cocok rekan kerjanya, gak cocok bosnya. Maka hanya di dalam Tuhan kita senang. Kegelisahan kita bisa diatasi. Kita semua bagaimana Saul ketika dia gelisah, Daud memainkan kecapi dan bernyanyi, maka tenanglah Saul. Kegelisahannya terusir. Begitu luar biasanya kekuatan nyanyian orang percaya kepada Tuhan. Maka nyanyian itu juga bisa mengobati segala penyakit. Kalau kita sakit, nyanyilah kepada Tuhan. Mensyukuri bahwa penyakit itu adalah sebuah cara Tuhan bekerja. Supaya kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang memberikan kesembuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadanya. Tidak ada yang Tuhan tidak pernah membuat kita agar kita gelisah, tetapi selalu menenangkan jiwa kita. Janganlah tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Ketika kita sedang bernyanyi, kita merasakan penyertaan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betapa banyak nyanyian-nyanyian menyatakan bimbingan Tuhan dalam hidup orang percaya. Hatiku tetap tegar teguh, katanya kan? Kita semua, yang kedua, manfaat nyanyian adalah mengabarkan keselamatan. Firman Tuhan berkata kepada kita, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, kita sedang mengabarkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Kita sedang bersaksi atas karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah habis kesaksian kita atas karya Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan, kabarkanlah keselamatan dari Tuhan dari hari ke hari. Itu berarti tidak pernah habis kesaksian orang percaya tentang karya Tuhan dalam hidupnya. Kita semua bagaimana nyanyian bisa mengubah hati manusia. Kalau pernah membaca sejarah Agustinus, seorang tokoh besar agama Kristen, bisa dibaca dalam sejarah gereja, sejarah tokoh-tokoh gereja. Agustinus di masa mudanya sangat bandal, luar biasa, mabuk-mabukan, pacar-pacaran, pergaulan bebas. Umur 16 tahun dia sudah punya anak. Wah, gimana lah muka orang tuanya, ya kan? 16 tahun. Tapi orang tuanya tetap mendoakan. Mungkin orang udah nggak bisa lagi itu berubah, biarkan aja lah, mungkin begitu kan. Ibunya Monica tetap mendoakan. Betapa besarnya kuasa doa. Dan suatu saat Agustinus mendengar nyanyian dari seorang anak kecil sekolah minggu yang menceritakan jangan habiskan hari-harimu untuk hal-hal yang berpesta pora, hal-hal yang merusak masa mudamu. Nah, inilah dia kaget. Maaf ya. Ya. Lalu kemudian Agustinus sadar tentang dirinya. Lalu dia bertobat. Dan kemudian dia masuk sekolah teologi. Lalu menjadi seorang tokoh besar, tokoh Kristen. Kita semua betapa
nyanyian bisa melembutkan hati manusia yang keras, yang kasar. Jadi kalau ada teman kita marah, jangan dipasobu-sobu, dipanas-panasi. Ayo, hantam. Makin ini dia kan. Tapi kita apa? Kita bernyanyi kepada Tuhan. Pasti akan reda. Atau ketika orang tua kita marah, jangan pula dibalas-balas ya kan. Orang tuanya udah marah, capek aku tahu udah cari nafkah gini. Siapa suruh mama punya banyak anak, katanya pula kan. Wah, emang aku suruh aku dilahirkan, katanya. Yuk. Wah. Tapi bagaimana sebagai seorang percaya kita bernyanyi, kita berdoa. Pasti marahnya apa? Akan reda. Kita semua, bagaimana nyanyian itu bisa menyadarkan manusia akan dosanya. Tadi kita ada nyanyian kan, di muka Tuhan Yesus, katakan, betapa hina diriku. Kita menyadari kita hina di hadapan Tuhan. Enggak ada apa-apanya kita, tapi karena kasih Tuhan begitu berharganya kita. Sehingga Tuhan menyerahkan dirinya, darahnya menebus kita. Kalau kita enggak akan bisa menyerahkan darah kita kepada orang kan? Enggak lah, katanya kan. Emang saya mau mati konyol, katanya. Tapi begitu mulianya kita di hadapan Tuhan. Yesus mau mati membela kita. Karena kita sudah menjadi orang yang terhukum di hadapan Tuhan. Tapi Yesus mau mati menggantikan kita. Yang ketiga, nyanyian memberitakan kebesaran Allah. Dikatakan sebab Allah, beritakanlah keagungan dan semarak ada di hadapannya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, Tuhanlah yang menjadikan langit. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kita sedang memberitakan kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah di antara segala bangsa. Ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, bahwa kuasa Allah tidak akan pernah habis seperti kuasa manusia. Bahwa kekuatan Allah tidak akan pernah hancur kalau kita bisa habis kekuatan kita. Tenaga kita bisa habis. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jika Tuhan di pihak kita, kata Paulus, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Kita semua ketika kita bernyanyi menyaksikan kebesaran Tuhan, itu berarti kita sedang menyerahkan masa depan kita, hidup kita di tangan Tuhan yang begitu tak terselami. Ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, mereka terhalang dengan tembok Jeriko. Lalu Tuhan katakan, berkelilinglah kalian, kelilingi dan tiup sangkakala dan bernyanyilah. Lalu tembok itu runtuh. Betapa kuatnya nyanyian
kemuliaan bagi Allah. Allah tidak mengatakan kepada mereka, angkat senjatamu. Ketika mereka bernyanyi, ketakutan tersingkir. Betapa banyaknya orang karena ketakutannya, dia tidak berani untuk berbuat apa-apa. Dia memilih untuk tidak bergerak, memilih untuk diam. Tetapi bangsa Israel ketika itu mereka dihadapkan dengan tembok Jeriko dan musuh-musuh yang sudah canggih pada waktu itu dibandingkan dengan mereka di perjalanan padang gurun sebagai orang yang musafir. Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi dengan nyanyian dan angkat sangkakala. Itu berarti mereka sedang melakukan berperang bersama kuasa Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, katakan Allah ditinggikan dengan sangkakala. Mereka sedang meninggikan Tuhan dalam hidup mereka. Kita semua ketika kita sedang meninggikan Allah dalam hidup kita, siapakah yang berani melawan kita? Tidak ada jalan buntu. Ketika kita meninggikan Allah dalam hidup kita, semua jalan Tuhan bisa buka. Dia buka jalan, katanya, di saat tiada jalan. Gak ada yang tertutup. Kita semua melalui nyanyian, kita sedang mengagungkan kebesaran Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu bernyanyilah setiap saat. Tidak hanya dengan mulut kita, tapi dengan segenap jiwa kita. Tidak hanya di gereja, dimanapun dan kapan saja. Tak terbatas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah cerita-cerita kebesaran Tuhan senantiasa kami nyanyikan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tak berhenti kami menyaksikan kebesaran keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau kami tinggikan Tuhan di antara segala bangsa-bangsa. Kemuliaan bagi nama-Mu. Sungguh ya Bapa, tak terselami kuasa-Mu yang senantiasa melindungi kami, memberkati kami. Berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah nyanyian baru selalu muncul dalam kehidupan kami karena penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Karya-karya tangan Tuhan tidak pernah habis memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Berbahagia yang teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Bertanya bahagia
Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8, demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.